Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di Herianto YouTube channel. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar ilmu hukum. Jadi teman-teman semuanya, pengantar ilmu hukum ini merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa baru yang memilih jurusan hukum di perguruan tinggi. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting dan masuk dalam mata kuliah pokok? Karena pengantar ilmu hukum ini akan membangun paradigma berpikir mahasiswa hukum tentang apa yang mereka pelajari selama 4 tahun nanti. Yang akan mereka pelajari terkait dengan hukum itu apa, kenapa ada hukum, mengapa hukum itu ada, dan apa kegunaan hukum itu. Jadi pengantar ilmu hukum ini merupakan fondasi awal untuk membangun paradigma mahasiswa hukum terkait dengan disiplin ilmu yang mereka pilih. Nah, teman-teman semuanya, sekarang sebelum kita berbicara banyak terkait dengan apa itu hukum, maka kita harus pahami terlebih dahulu disiplin ilmu yang kita pilih. Yang pertama adalah ada ilmu dan hukum. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan akan suatu bidang yang memiliki metodologi secara sistematis untuk menyelesaikan berbagai problematika yang timbul dalam bidang pengetahuan itu. Itu ilmu. Dan yang kedua sekarang adalah hukum. Jadi tidak ada definisi tunggal terkait dengan hukum. Para ahli hukum sebenarnya memiliki pendapat masing-masing, tapi tidak ada rujukan tunggal terkait apa itu hukum. Jadi secara harfiah, hukum itu dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh otoritas yang berkuasa dan menuntut adanya ketaatan subjek hukum. Subjek hukum dalam hal ini saya bisa katakan manusia, dan memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, jadi kalau dua premis tersebut disatukan, ilmu hukum adalah pengetahuan di bidang hukum yang memiliki metodologi secara sistematis, karena ilmu hukum ini adalah ilmu yang mandiri, sui generis, dan mengatur tentang kehidupan manusia itu sendiri, dan ada metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan problematika hukum yang timbul dalam realitas hukum. Nah, itu yang disebut dengan ilmu hukum. Nah, setelah kita memiliki pemahaman terkait dengan ilmu dan hukum, sekarang kita masuk ke hal yang lebih spesifik lagi, yaitu hukum. Nah, sebelum kita menjabarkan lebih komprehensif lagi terkait dengan hukum, maka kita harus tahu dulu terkait dengan hakikat hukum. Jadi hakikat hukum itu akan menjelaskan terkait dengan apa itu hukum secara definisi. Yang kedua, penggolongan hukum. Dan yang ketiga adalah tujuan hukum. Nah, tujuannya hukum ada ini untuk apa, teman-teman semuanya. Nah, itu yang akan kita bahas. Pertama, definisi hukum seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam mendeskripsikan antara ilmu dan hukum menjadi satu. Ilmu tentang hukum, pengetahuan akan hukum di bidang ilmu hukum. Nah, terus yang kedua terkait dengan penggolongan hukum. Penggolongan hukum, jadi hukum itu dibagi menjadi dua. Ada hukum privat dan ada hukum yang sifatnya publik. Nah, lalu kemudian ada tujuan daripada hukum. Nah, tujuan hukum itu apa sih? Tujuan hukum itu memberikan kepastian, certainty of law. Yang kedua adalah benefit of law, kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Loh, kenapa hukum itu memberikan kepastian? Coba teman-teman semuanya bayangkan, secara awam, manusia dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, mindset paradigmanya juga berbeda-beda, tanpa hukum, bagaimana jadinya? Karena manusia ini punya kepentingan. Every person
itu punya kepentingan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau tidak ada batasan antara hak dan kewajiban, mana yang boleh dan mana yang tidak, ya manusia bisa menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Manusia bisa saling membunuh karena kepentingannya masing-masing. Karena tidak ada kepastian mana hal yang boleh dilakukan, mana haknya manusia, mana kewajibannya manusia. Jadi bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia ini apabila tidak ada hukum. Yang kedua, hukum harus memberikan nilai manfaat. Benefit of law. Nilai manfaat daripada hukum itu apa, teman-teman? Karena hukum ini tadi sudah ada nilai kepastian mana yang boleh dilakukan manusia sebagai subjek hukum untuk memperjuangkan kepentingan dengan batasan-batasan yang diatur di dalam hukum itu, maka ada nilai manfaat. Dari manusia yang secara imajinatif tadi tidak ada hukum, kacau balau, akhirnya terdapat ketentraman, ada perlindungan, ada keharmonisan dalam realitas hukum. Nah, itu adalah manfaat daripada adanya hukum itu tadi. Nah, yang ketiga adalah justice of law, keadilan di dalam hukum. Nah, keadilan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan hukum. Jadi siapa yang melanggar kaidah kesepakatan tadi di dalam hukum, ya harus diadili. Kalau tidak diadili, maka hukum tidak berfungsi, sehingga menimbulkan ketidakadilan baru. Nah, kalau hukum tidak berfungsi, maka terjadi problematika yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Terjadi pemberontakan. Maka hukum mengenal konsep equality before the law, memandang manusia itu sama di hadapan hukum, tidak ada perlakuan yang berbeda atau ada privilege tertentu bagi subjek hukum sesama manusia itu tadi. Artinya hukum itu harus memiliki nilai keadilan. Nah, itu adalah hakikat daripada hukum. Sebelum kita mempelajari hukum secara spesifik di dalam penggolongannya, yaitu apa itu hukum publik dan apa itu hukum privat. Hukum publik itu lahir dari mana? Hukum privat itu lahir dari mana? Nah, seperti itu. Jadi pengantar ilmu hukum itu adalah mata kuliah yang sangat penting dalam membangun paradigma hukum mahasiswa baru yang mengambil jurusan hukum untuk membuka ruang kritis berpikirnya dan mengenal apa itu hukum, di mana ruang lingkup berlakunya, dan apa tujuan daripada hukum itu sendiri.